Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, di mana kita terus mengedukasi banyak orang untuk mempelajari teologi dari berbagai perspektif. Hari ini saya ingin memberikan salah satu pembelajaran dari uh, PA, ya, PA untuk anak-anak Hanya Alkitab. Dan hari ini saya ingin membahas satu bagian mengenai teologi kontekstualisasi, ya, kontekstualisasi. Hari ini saya ingin membahas penginjilan tentang konsep Kristus di budaya Batak Karo. Ya, penginjilan tentang konsep Kristus di budaya Batak Karo, yang dimana kita akan membahas satu sosok yaitu Guru Sibaso. Ya, ini Guru Sibaso. Rekan-rekan yang mendengar bisa juga mempelajari berbagai konteks di berbagai budaya atau daerah dengan menghubungkan atau mengkontekstualisasikannya dengan pelayanan Yesus Kristus. Nah, ini dipelajari di sekolah teologi dan saya disclaimer sedikit bahwa ini sebenarnya bahan saya di semester 3 atau 4 sewaktu mengambil master teologi, ya, belajar teologi kontekstualisasi. Dan saya memberitahu bahwa saya bukan Batak Karo. Jadi kalau pemaparan atau materi saya ada yang kurang atau mungkin salah, saya mempersilakan yang ahli atau orang budaya Batak Karo bisa memberikan insight di komen kita di Hanya Alkitab. Lalu saya ini hanya Batak Toba, ya, tetapi saya mempelajari budaya Batak Karo dan berteman dengan banyak orang yang dari Karo. Jadi ini memang adalah bahan saya sewaktu kuliah yang ingin saya kembangkan dan saya paparkan kepada rekan sekalian untuk pembelajaran di YouTube Hanya Alkitab ini. Jadi kalau ada yang kurang, teman-teman bisa memberikan masukan di komen kita. Nah, Guru Sibaso, ya, nanti kita akan lihat bagaimana konsep Kristus itu masuk ke dalam budaya Batak Karo, terutama kepada Guru Sibaso. Nah, siapa Guru Sibaso? Nanti kita akan coba perhatikan. Baik. Nah, kita mulai dulu dari suku dan adat Batak Karo secara garis besarnya. Ya, suku ini cukup besar mendiami Sumatera Utara dan juga sebagian di Aceh. Suku ini memang bagian dari Batak. Jadi banyak orang berkata Karo itu pun udah Batak ya. Tetapi ada beberapa orang Karo tidak mau disamakan dengan Batak. Kalau ditanya kau orang apa? Orang Karo gitu. Oh berarti Batak. Langsung dia bilang, oh tidak, aku Karo. Itu beda katanya ada juga. Tetapi ada juga sebagian orang Karo yang saya kenal ketika disebut ke orang apa dia juga bilang ya orang Batak gitu. Tetapi jenisnya Batak Karo, ada Batak Toba, Batak Karo ya, Simalungun dan lain-lainnya. Ya, dan paling banyak itu tersebar di Kabanjahe ya. Kalau kita wisata ke Brastagi itu, wah itu daerah-daerah Tanah Karo yang sudah disebut Tanah Karo. Mulai dari Penatapan itu yang jual-jual jagung, kita akan melewatinya itu kalau ke Brastagi ya. Itu salah satu wisata yang sangat terkenal. Dan dari dulu penduduk suku Batak Karo itu bermata pencarian bercocok tanam dan berkebun. Makanya kalau kita ke Brastagi juga banyak yang jual jeruk dan markisa ya, ini banyak juga sudah terkenal di sana. Selain itu suku Batak Karo terkenal dengan ciri khas makanan yang disebut terites yang diambil dari isi lambung kerbau dicampur rempah-rempah sebagai makanan khas, yaitu wangi sekali dicampur dengan rempah-rempah. Dalam adat kemasyarakatan di suku Batak Karo dikenal namanya merga untuk pihak laki-laki, ini sama dengan Batak Toba marga, tapi di Karo sebutannya merga. Lalu beru untuk perempuan ya, kalau di Batak Toba boru. Dan jika laki-laki dengan laki-laki memiliki merga yang sama disebut senina ya. Senina. Ini kalau di Batak Toba ini apara ya, apara kalau saya tidak salah ya, apara atau perempuan disebut ersenina. Sehingga itu tidak boleh menikah ya, sama dengan Batak Toba. Nah, ini kalau kita melihat dari suku Batak Karo di pedalaman ya yang tradisional sekali pada awal mulanya sama seperti Batak Toba itu menganut sistem kepercayaan animisme
Ya, apa itu animisme? Yaitu yang disebut mereka agama perbegu, yang yakin terhadap roh leluhur yang memberikan berkat, rezeki dan perlindungan. Jadi ini dipegang begitu lama ya, kekuatan magis, benda-benda dan pohon yang disakralkan atau disembah. Ini bukan hanya Batak Karo, Batak Toba juga di pedalaman masih menganut ini animisme. Bukan hanya soal suku Batak, tetapi suku-suku yang di pedalaman sampai sekarang juga menganut ini, tapi namanya beda-beda ya, perbegu. Selain itu di suku pedalaman Karo yang disebut agama Pemena, ya Pemena. Menurut kepercayaan tradisional, di samping percaya ada Tuhan pencipta langit dan bumi, orang Karo percaya di luar itu ada pencipta-pencipta lain yang membantu mereka, yang disebut dengan roh halus nenek moyang yang memberikan rahmat, menghindarkan dari bahaya, penyakit, murah rezeki, dan lain-lain. Sehingga mereka menyajikan persembahan khusus untuk roh-roh itu. Ya, suku pedalaman percaya ada sosok menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya. Tetapi mereka juga ada percaya roh nenek moyang ini dipegang betul sama orang-orang yang menjunjung tinggi adat 100% sampai sekarang ya. Roh-roh nenek moyang ini dipercaya. Bahkan kalau ada yang sekarang kita lihat kalau ziarah ke kuburan opungnya, nah itu dibawa tuh makanan kesukaan opungnya seperti itu. Entah nanti ditaruh buah-buahan atau bagi yang cowok itu opung laki-laki ya, opung doli, nah itu dikasih itu rokok itu di depan tempat makamnya itu ya dikasih rokok. Dan nanti kalau mereka pulang itu hilang semua, nah, mereka percaya itu sudah diterima oleh opungnya ini kepercayaan yang sangat sulit bahkan mustahil hilang bagi orang-orang yang di pedalaman sampai sekarang. Tapi bagi orang modern itu dianggap sebuah lelucon gitu ya. Ya buahnya atau rokoknya dimakan atau dihisap oleh penjaga kuburan kan seperti itu. Nggak mungkin dimakan oleh roh-roh halus. Tapi itu kepercayaan mereka. Nah tadi dari agama perbegu ini ada satu istilah yang disebut begu yang diartikan arwah orang meninggal. Kalau bahasa sederhana hantu ya. Begu yang diartikan arwah orang meninggal yang diyakini memiliki peranan penting untuk hidup keluarga ke depannya untuk mereka sembah dan memberikan sesajen seperti itu. Jadi secara umum begu itu adalah roh tendi. Tendi ini bahasa Karonya, kalau bahasa Batak Toba tondi ya. Orang yang sudah meninggal. Menurut orang Karo, jika orang meninggal, maka roh atau tendi itu berubah menjadi begu, jadi hantu gitu. Ini dipegang juga oleh kepercayaan orang-orang pedalaman suku Batak Toba nih ya. Terdapat pemahaman yang ambivalen dalam orang Karo mengenai begu, yaitu ditakuti namun dirindukan. Ini paradoks ya, ditakuti namun dirindukan. Ya udah jadi hantu takut. Tetapi karena itu orang tua kita, orang yang dituakan, kita rindu gitu ya. Makanya jangan heran masih banyak tradisi-tradisi yang selain saya katakan memberi makan sesajen di kuburan di depan makam orang tua, itu doa juga diadakan di situ untuk meminta kesehatan. Nah, jadi bagi orang suku pedalaman, bahkan bukan hanya pedalaman, bahkan ada yang sampai sekarang di modern di kota juga begitu. Ya doanya ke Tuhan, tetapi memanggil nama orang yang dikasihi, orang tua, entah opung, mama, bapak, untuk tetap menjaga mereka, untuk tetap melindungi mereka. Walaupun dalam perkembangan bahasanya melalui begitulah ya, tetap berkat itu melalui Tuhan, tetapi tidak ada salahnya mendoakan orang mati. Nah, di beberapa kalangan gereja itu ditentang sekali, tidak boleh berdoa untuk orang meninggal karena tidak ada gunanya lagi. Nah, berkaitan dengan begu atau tendir roh ini hantu, karena masih memanggil orang mati melalui inilah dia peran dari Guru Sibaso. Kita akan lihat profilnya nanti siapa sebenarnya Guru Sibaso ini. Yang di sini kita tahu dia itu sebagai mediator untuk memanggil roh orang tua atau roh-roh yang sudah meninggal. Nah, itu dia. Jadi arwah itu begu itu hantu itu tadi dipanggil entah kita mau ngomong, entah kita mau minta petunjuk begitu ya. Itu masih banyak dilakukan orang-orang yang memegang
adat istiadat semacam ini yang kalau orang kota sebut itu kolot sekali, sebenarnya masih percaya begitu-begitu. Ya, tapi itu kepercayaan turun temurun dari nenek moyang mereka. Dan Guru Sibaso lah sebagai mediator atau mediumnya. Nah, sekarang coba kita lihat jenis-jenis kepercayaan parbegu dalam adat Karo ini secara singkat saja karena fokus kita bukan soal begunya ya, kita fokusnya nanti Guru Sibaso. Ada begu Jabu ya, ini penjaga keluarga. Jabu itu rumah ya, Jabu rumah. Di Nia nih Jabu nih gitu ya. Di mana rumahmu? Yaitu keluarga terdekat yang meninggal dunia. Ada begu Butara Guru, roh orang mati sejak masih dalam kandungan. Nah, makanya nggak boleh main-main tuh. Yang walaupun meninggal di kandungan, ya anak kita yang mungkin masih 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, ya itu sudah dipercaya ada rohnya, ya sudah hidup, sudah jadi manusia, jadi harus dikuburkan juga dengan baik, bahkan diberi nama dulu untuk ditaruh di makamnya itu, entah namanya Uco, entah namanya Butet, yang singkat, yang pokoknya, walaupun belum lahir secara sempurna, tapi di dalam itu dia meninggal, itu sudah ada rohnya, sudah manusia utuh, dan harus diberi nama. Ada begu bicara guru, ini begu pelindung keluarga juga, dan begu ini berasal dari orang mati sebelum tumbuh gigi. Ya, begu ini juga diberi sesembahan atau bereng-bereng dengan menanam pisang ya. Nah, ini saya kurang paham yang soal begu bicara guru. Lalu ada begu Sirudanggara. Ini begu yang bisa disuruh-suruh. Misalnya menjaga ladang kolam ikan, ini menarik sekali ya. Jadi ini kayak seperti penunggu ya. Penunggu atau penjaga ladang kita supaya nggak ketimpa baal, ketimpa sial begitu ya. Atau ketimpa orang-orang yang memakai dukun juga untuk menyerang supaya usaha kita gagal. Nah, itu dipakai begu Sirudanggara. Jadi ini kepercayaan yang dipegang oleh adat Karo memandang soal Parbegu di pedalaman-pedalaman. Menarik sekali, ya. Kita akan melihatnya lebih dalam tentang bagaimana Karo ini sebenarnya orang Karo ini mempercayai soal Tuhan, ya, di Bata, Debata. Jadi bagi mereka Tuhan itu ada, ya. Kalau bahasa Batanya Debata ni Jehovah, ya. Setiap wilayah kekuasaan di Bata kaci-kaci diperintah oleh seorang di batas sebagai wakilnya. Ini kan menarik ya. Pemahaman pedalaman percaya ada satu sosok yang menciptakan langit dan bumi, yaitu di Bata. Tuhan yang tertinggi lah bagi mereka. Tetapi ada juga wakil-wakilnya. Bapak Ibu Saudara, jangan salah ya. Pemahaman ini jangan langsung kita bilang salah lah atau sesat. Bapak Ibu Saudara supaya tahu dalam perjanjian lama awal, itu suku Israel juga memegang seperti ini. Karena dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang hidup di sekitar dia, ya mulai dari Mesopotamia, Kanaan, nanti di Babel itu mempercayai karena sidang ilahi. Nah itu dia, mereka percaya ada sidang ilahi dan satu ilah El itu yang tertinggi, lalu di bawahnya itu wakil-wakilnya. Lalu itu diadopsi oleh bangsa Israel pada mulanya sebelum nanti akhirnya mereka meninggalkan kepercayaan itu, akhirnya lebih lebih sempurna lagi masuk perjanjian baru, mereka tidak lagi memegang itu. Ya, L tertinggi itu YHWH. Ya. YHWH itulah L tertinggi, yang di bawah itu dewa-dewa Kanaan, dewa-dewa Mesir itu wakil yang menandakan tidak sebanding dengan Allahnya orang Israel. Dan ini ternyata dipegang juga oleh suku-suku pedalaman termasuk suku Karo. Ya, suku Batak juga seperti itu ya. Suku Batak Toba. Di Bata di atas atau Allah di atas disebut Butara Guru. Nah, ini dia. Di Bata Tengah atau Allah Tengah disebut Tuhan Paduka Niaji. Jadi ada strukturnya, susunannya di atas, tengah, dan di bawah. Di bawah disebut di Bata Teruh. Disebut Tuhan Banua Koling yang menguasai semua dunia roh halus. Jadi mereka percaya ada entiti tertinggi yaitu di Bata, Tuhan, tetapi dibagi sesuai dengan wilayah. Ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah yang menguasai semua dunia roh halus. Tetapi ada anggapan, maka Tuhan itu jauh di atas sana, ia tidak lagi mengingat persoalan manusia. Jadi bagi mereka Butara Guru atau di Bata yang di atas, di Bata di atas, Allah di atas, itu nggak mungkin tergapai manusia.
ya, karena dia sangat tinggi. Maka begu-begu, ini menarik ini. Maka begu-begu dianggap dapat membantu persoalan mereka, ya. Begu semacam menjadi pengobat batin yang berada dalam situasi krisis. Dan ada anggapan jika berniat, maka begu akan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, saudara kita yang di dalam pedalaman itu meyakini begulah sebagai sosok yang terdekat untuk mereka minta tolong. Roh itulah, ya. Oleh sebab itu, orang Karo sangat menghargai begu, khususnya begu jabu, ya, begu keluarga yang menjaga keluarga. Dan selain itu ada anggapan maka begu dapat menjadi marah jika dilupakan, tidak diberi sesajen, dan tidak diperdulikan oleh anggota keluarganya yang masih hidup, bahkan bisa jadi ia tidak diterima di perkampungan begu. Oleh itulah biasanya keluarga memberikan ini, cibalen, persembah kepada begu. Nah, inilah yang ditolak di dalam kekristenan, gitu ya. Padahal kalau kita mau mengambil konsep secara budayanya yang diberi persembahan itu seharusnya ini Butara Guru kan sebagai di bata atas itu loh. Debatani Jehovah itu loh. Allah yang tertinggi itu yang di surga. Bahkan bukan hanya memberikan cibal-cibalen atau persembahan, mereka juga bisa melakukan upacara perumah begu, pemanggilan roh ke rumah. Untuk masuk ke sosok manusia, dimintai tolong, dimintai berkat, dan dimintai sesuatu. Dan di dalam upacara pemanggilan itulah nanti, maka sosok Guru Sibaso muncul menjadi pahlawan bagi suku Batak Karo. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat profil si Guru Sibaso. Guru Sibaso ini adalah, kalau singkatnya, Bapak Ibu Saudara, dukun perempuan. Nah, itu dia. Dia ini perempuan. Makanya dalam pemaparan saya ini bukan hanya bisa kita masukkan ke dalam teologi kontekstual, tetapi bisa juga ke dalam feminis, teologi feminis. Karena Guru Sibaso ini adalah dukun perempuan yang memiliki keahlian, ya, ini saya katakan seorang perempuan yang memiliki keahlian melakukan berbagai praktek dan kepercayaan tradisional. Nah, ini dia hebatnya Guru Sibaso. Meramal, membuat, memimpin upacara ritual, berhubungan dengan roh makhluk gaib, penyembuhan, kesehatan. Nggak main-main. Ini ya kalau bahasa kita kan dukun ya. Dia bisa melakukan semua hal untuk masyarakat pedalaman yang butuh sesuatu. Khususnya meminta sesuatu, maka dia berhubungan dengan roh yang tadi harus memberi upacara, memberi persembahan kepada begu, melakukan upacara, dan penyembuhan. Guru Sibaso dalam Batak Karo dianggap memiliki pengetahuan yang mendetail mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi ini orang pintar juga bisa dibilang ya. Kadang kan orang dukun itu juga dibilang orang pintar seperti itu. Nah, ini yang menarik, seorang Guru Sibaso memiliki jenujung atau roh pelindung. Nah, ini dia. Jadi kayak ada perisainya ya, kayak ada penunggu dalam tubuhnya yang melindungi dia, roh pelindung. Nah, jenujung inilah diperlukan sebagai pelindung dirinya dan sebagai sumber kekuatan untuk penyembuhan berbagai jenis penyakit. Gitu loh. Nah, seorang Guru Sibaso harus mampu terlebih dahulu mendeteksi atau mendiagnosa apa penyebab keadaan pasien atau orang-orang suku Karo pada zaman itu di suku pedalaman ya. Jadi dia kayak punya kesaktian yang dia dapat dari jenujung dia itu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Menurut keyakinan orang Karo hanya orang tertentu saja. Nah, ini kita perlu kasih highlight penting nih. Orang tertentu saja yang dapat menjadi guru Sibaso. Jadi nggak semua bisa. Peran sebagai guru Sibaso dianggap telah ditentukan dari sejak lahirnya sehingga memiliki tanda kelahiran. Bahkan peran sebagai guru telah dianggap dimiliki seorang sejak dia berada dalam kandungan ibunya. Wah, ini dia. Ini orang kayak udah ditakdirkan menjadi orang pintar, gitu ya.
kata dibata simada tinuang atau kehendak dari Tuhan Sang Pencipta. Wah, dalam kandungan ibunya ini kayak seperti sudah ditakdirkan Tuhan sesuai kehendaknya. Dalam hal ini peran guru si baso sudah merupakan suratan takdir. Ya. Salah satu proses menjadi guru si baso, mimpi, nah ini tanda-tanda nih, dipilih secara bebas, diturun ahlikan dari nenek moyang, dan menerima ilham. Jadi kayak dia adalah orang-orang yang penting, yang pasti akan mendapat tanda. Bisa dari mimpi, dipilih secara bebas, atau dari nenek moyangnya yang juga memang guru si baso. Jadi pada umumnya dia ini dukun perempuan yang pintar, yang dimana masyarakat Karo pedalaman berharap banyak kepada dia dan datang kepada dia untuk meminta sesuatu. Oke. Nah, kita lihat tadi ada roh pelindung dia yang disebut Jenujung. Jadi Jenujung ini yang menjadi sumber kekuatan guru si baso berasal dari benua datas. Nah, ini. Rekan-rekan, kita sudah akan bisa melihat kontekstualisasinya bahwa masyarakat Karo pedalaman yakin yang mereka lakukan ini tidak salah. Kenapa? Karena semua kemampuan guru si baso, ya, baik itu kemampuan menyembuhkannya dan juga jenujung yang melindunginya, roh pelindungnya, itu dari dibata, dari Tuhan, benua datas. Makanya jangan heran kalau ada orang tua kita, entah itu paman kita, tulang ya, bahasanya tulang, yang paham orang-orang pintar, dia bilang, tidak ada salahnya kita ke orang pintar untuk bertanya memecahkan masalah besar. Kenapa? Karena kemampuan mereka juga dari Tuhan. Nah, jangan heran ada yang akan ngomong gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang gereja, ya kan kayak anti ya dengan hal-hal ini. Apalagi dalam perjanjian lama itu banyak sekali kisah Allah Israel itu ingin semua umatnya menghancurkan peramal dan penenung. Nah, itu salah satu ayat rujukan bahwa hal-hal yang semacam ini yang dilakukan secara tradisional oleh suku pedalaman ini ditentang dalam iman kekristenan. Tetapi bagi mereka itu nggak salah karena berasal dari benua datas atau dari Tuhan langsung. Junjungan ini dianggap memiliki, ini jenujung bukan junjungan ya. Jenujung ini dianggap memiliki kemampuan gaib yang dapat melindungi para guru si baso dan melakukan praktek penyembuhan. Nah, gitu dia. Nah, ini yang menarik. Guru si baso ini suatu kumpulan informasi, ahli sejarah, ahli penyembuhan, ahli teologi, ahli dan merupakan ensiklopedi yang mengembara di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini betul orang yang dituakan karena dia paham semuanya. Ya, selain bisa melakukan hal-hal gaib, menyembuhkan, memanggil begu, dia juga orang yang paham semuanya. Nah, itulah keyakinan masyarakat pedalaman suku Karo ya. Dia mengumpulkan, mendaftar, memakai sebagian besar pengetahuan dalam masyarakat. Untuk melakukan suatu upacara yang baik, guru si baso harus mengikuti aturan tertentu ya. Dan juga ini profil lainnya ini. Guru si baso pemelihara cerita lama, tradisi dan mitos yang merupakan harta karun sastra orang Karo. Kita tahu orang tua kita, opung dari opung kita itu adat itu menjadi nomor satu. Ya. Bahkan saya pernah dengar dari uh, Namboru saya, Namboru itu kayak bibi lah ya, bibi. Lebih baik dikatakan tidak beragama daripada dikatakan tidak beradat bagi opung-opung kita atau orang-orang yang berada di pedalaman. Wah, itu sakit hati kalau dibilang tidak beradat kau. Waduh, itu nggak boleh bagi mereka. Makanya Guru si baso memelihara adat istiadat orang Karo. Nah, Guru si baso juga tampil sebagai ulama tradisional yang memimpin kepercayaan terhadap Dibata. Udah seperti pendeta dia. Ya. Jadi semua hal dia kuasai. Dan mereka meyakini karena sinasalit segala yang ada itu kehendak Dibata. Nah, ini yang tadi saya katakan. Itu berasal jenujung itu dari dunia atas dan semua yang mereka lakukan kegiatan kepercayaan kepada Dibata Tuhan itu semua kehendak Dia. Penyembuhan ya, pemanggilan roh itu kehendak Dia. Nah, itu menariknya dari tentang Guru si baso. Oke, itu profil singkatnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau baca buku lain atau bertanya rekan-rekan suku Karo yang paham, ini Guru si baso ini menarik sekali profilnya. Nah, sekarang saya coba kita masuk ke konsep penginjilannya bagaimana sih kontekstualisasinya terhadap suku Batak Karo
yang membahas soal profil guru si Baso. Yang pertama kita penginjilannya dulu ya. Untuk memperkenalkan konsep Kristus pada masyarakat Karo pedalaman yang masih menganut animisme, ya tadi menyembah-menyembah itu ya, semua itu Allah ya, ada benda-benda sakti yang dipercaya dan disembah. Dan kepercayaan Parbegu, kita harus memahami cara pandang dan budaya mereka sendiri. Nah ini yang penting. Saya bukan misionaris, ya, tapi saya banyak melihat misionaris menerapkan cara-cara dan salah satu cerita ya tentu yang terkenal di Batak Toba itu ya Nomensen ya yang membawa Injil masuk ke tanah Batak ya. Bagaimana dia melakukan kontekstualisasi atau konsep penginjilan. Yang pertama, penginjilan bisa kita lakukan terhadap agama animisme ini ya, kepercayaan animisme ini, kita harus mempelajari bahasa Karo sedikit banyaknya ya. Itu sebagai pintu masuk komunikasi. Nah, ini yang penting nih. Sorry. Pintu masuk komunikasi. Mau tidak mau, kita harus mempelajarinya. Supaya kita bisa menceritakan tentang Injil dan Yesus Kristus. Ingat, mereka hanya memahami animisme dan parbegu. Yang kedua, mempersiapkan Alkitab terjemahan bahasa Karo yang sudah banyak penerjemahan dari misionaris zaman dulu. Ya, jika terlalu banyak dan kompleks, maka ya, kita artikan kitab pokok inti yang memperkenalkan siapa Kristus. Artinya tidak mungkin kita beritakan semua yang ada dalam Alkitab dari Perjanjian Lama. Carilah inti-inti atau ayat-ayat inti, ya dalam bahasa Karo tentunya, yang untuk memberitakan Injil dan siapa itu Yesus kepada mereka. Nah yang penting, ini nomor 3 yang dilakukan oleh Nomensen, berbaur. Ini mau nggak mau, berbaur. Baik gotong royong, melakukan kegiatan sosial, membangun rumah warga, ya, bercengkrama, ya, dari situ belajar bahasa Karo sedikit demi sedikit, melayani kebutuhan makan, melayani yang sakit. Jadi para misionaris atau pelayan yang ingin melakukan konsep penginjilan kepada budaya Batak Karo harus bisa seperti guru si Baso. Sebagai orang yang dituakan, di mana orang Karo itu datangnya ke dia semua gitu loh. Karena dia yang paham semuanya harus berbaur. Lalu ketika sudah mulai diterima sedikit demi sedikit dan mempelajari bahasa Karo dengan baik, membuat program bersama. Nah ini yang dilakukan Nomensen ya. Kalau saya tidak salah membuat sekolah ya, sekolah untuk anak-anak belajar membaca segala macam, membangun rumah kecil menjadi tempat istirahat di mana di situ akan menjadi tempat ngumpul dan disitulah nanti media mengajar kebenaran Kristus. Nah ini salah satu konsep penginjilan yang untuk masuk ke pedalaman suku-suku pedalaman. Ini berlaku kepada semua suku, tidak hanya Batak Karo. Ini garis besar bagaimana cara kita melakukan penginjilan. Nah, lalu memberikan pengajaran. Nah, ini yang sulit. Saya katakan ini sulit. Memberikan pengajaran mengenai batasan adat ini nggak gampang, rekan-rekan. Batasan adat yang salah itu, kalau kita ceritakan kepada mereka, padahal kita pendatang, itu sulit untuk didengar dan diterima. Ya, nggak usah suku pedalaman ya. Orang-orang aja masuk komplek, masuk apa gitu memberitahu sesuatu yang hal kita nggak akan percaya. Kau orang baru, begitu loh. Apalagi kita sudah mengetahui batas, memberitahu mana adat yang salah langsung kita kasih tahu. Walaupun harus proses dan pelan-pelan. Tetapi kalaupun ada batasan adat yang dianggap salah, kita harus mengcounternya dengan pesan kebenaran, dengan tata cara adat di Karo. Artinya harus ada solusi dan jawaban. Jangan menyalahkan adat seseorang. Jangan menyalahkan adat sebuah suku, apalagi itu di tanah mereka. Waduh, itu bisa perang ya, bisa perang. Nah, ini yang akan menjadi sulit. Kenapa saya katakan sulit? Adat itu melekat. Ya, adat itu sudah diterima manusia sejak lahir. Ya, adat budaya. Bahkan kalau kita balik ke Alkitab, amanat budaya dalam kitab Kejadian pasal 1 itu ya, sudah lebih dulu daripada amanat agung. Ya, kita mulai dari lahir itu sudah lekat sekali dengan adat gitu loh. Jadi nggak akan mungkin sulit. Kalau saya tidak salah, entah saya pernah baca buku atau nonton ya, No Man's Land itu nggak bisa dibilang gagal, tetapi belum terlalu berhasil mengubah adat Batak yang salah.
Makanya nggak heran sampai sekarang nggak usah adat Batak yang di pedalaman, suku pedalaman, yang di kota pun masih lekat dengan ajaran-ajaran yang kadang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Tapi puji Tuhannya sudah berkembang ya di kota-kota dan orang-orang Batak Toba tertentu, Batak Karo manapun juga sudah mulai berkembang begitu ya. Makanya nggak heran ada perdebatan soal ulos kan. Ulos itu yang harus dibakar karena ulos itu sewaktu ditenun dan dibentuk itu dengan roh-roh nenek moyang yang seperti tadi kita bahas, begu-begu itu loh. Nah itu nggak bisa hilang. Jadi sulit kita untuk mengatakan salah. Tetapi cara kita mengajar itu harus dengan cara adat karo supaya menarik dan mereka percaya. Ikat kepala, air bulang, memakai tenunan khas karo, eruis, dan memakai selendang, kabin. Sehingga kita menyatu dengan mereka. Ya. Jadi kita nggak bisa membawa gaya atau pribadi kita. Harus menyatu dengan gaya mereka. Lalu ini yang semakin berat, melakukan pendekatan secara pribadi mengenai konsep roh halus begu tadi itu, yang selama ini mereka sembah dan doakan, diganti dengan konsep Tuhan Yesus. Ini dia, ingat ya, rekan-rekan, ini poin ke-6 loh. Kalau belum melakukan 1-5, jangan berani-berani langsung masuk ke sini. Itu namanya nantang. Ya, dengan konsep Tuhan Yesus. Pendekatan ini harus pelan-pelan dan dilakukan dengan cara-cara yang simple. Misalnya bercakap makan kampi daun sirih atau makan babi ya BPK itu paling enak babi panggang karo ya sebagai tanda ucapan syukur, ikan mas dan makan makanan khas karo yang biasanya dilakukan banyak di acara adat sewaktu memasuki rumah baru dan pernikahan. Nah, ini harus kita lakukan pelan-pelan. Bagaimana sebenarnya roh itu begu itu udah nggak ada. Jangan pakai konsep itu, tetapi yang kita sembah itu, yang debata paling di atas tadi itu loh, ya, Jehovah di bata tadi itu loh, yaitu kita kenalkan namanya Yesus Kristus. Jadi kalau mau saya katakan sedikit, roh yang disembah nenek moyang kita, opung kita, itu sebenarnya tidak perlu karena dia sudah pernah datang ke dunia janganlah memakai bahasa inkarnasi ya mereka juga tidak akan sudah pernah datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita dan dia memberikan keselamatan dengan cara mati di kayu salib menebus manusia berdosa. Wah, dialah sumber berkat, dialah sumber keselamatan. Makanya kita harus menyembah dan hanya meminta kepada Yesus Kristus. Jadi roh halus itu bego itu nggak ada. Yang ada itu adalah Roh Kudus sebagai pribadi ketiganya. Wah, apalagi itu pribadi ketiga. Jadi menarik dan ini prosesnya panjang sekali. Selain itu, selain kita pelan-pelan memberitakan konsep roh Tuhan, kita harus ikut nih prosesi nyanyian adat karo. Jadi kita betul-betul harus mengikuti semua tradisi dan budaya mereka. Dan akhirnya yang menjadi tujuan kita yaitu menjelaskan konsep guru sibaso. Kenapa? Supaya mereka tidak lagi datang kepada guru sibaso. Supaya mereka tahu bahwa bukan guru sibaso lah tempat pengharapan dan menjadi tempat sumber berkat. Enggak, kita harus ganti menjadi konsep Kristus. Nah, materi kita akan melihat kontekstualisasi bagaimana guru sibaso kita ubah menjadi Yesus Kristus. Nah, ini dia namanya. Ini kita akan lihat ya. Konsep guru sibaso dengan Kristus. Nah, dengan mengambil konsep guru sibaso yang dibahas, kita dapat memperkenalkan siapa Kristus. Guru sibaso kehadirannya menunjukkan kuasa Kristus karena tadi yakin semua ilmu, semua kepintaran guru sibaso entah menyembuhkan itu berasal dari dibata kan? Allah kan? Nah, sehingga kita perlu menghindari pemahaman guru sibaso itu tokoh agama perbegu. Dikatakan agama perbegu karena orang Karo percaya kepada roh-roh leluhur itulah tadi kepercayaan animisme. Begitu juga kepada kekuatan magis yang terdapat di alam benda-benda. Dalam agama suku Karo, agama Pemena, peranan guru sibaso penting. Makanya orang Karo menganggap dia segalanya yaitu dukun, paranormal dan tabib. Nah, tugas kita mengkontekstualisasikannya mengubah guru sibaso dengan Kristus. Nah, kita bisa mulai melihat
Guru si bahasa bisa menjadi sarana untuk melakukan upaya penginjilan. Hal ini adalah salah satu cara menciptakan kristologi yang kontekstual. Nah, ini dia. Kristologi yang kontekstual, eksklusif, inklusif, dan pluralis. Jadi teman-teman, jangan buru-buru menyesat-nyesatkan kepercayaan suku-suku pedalaman. Tugas kita sebagai hamba Tuhan yang belajar teologi, begitu juga jemaat awam, harus mampu mengkontekstualisasikannya. Dan juga tadi melakukan sarana-sarana penginjilan. Itu sulit memang. Sehingga dalam prakteknya teologi agama-agama melalui pemahaman kristologi yang kontekstual dapat terlibat dalam masalah kemanusiaan. Kalau kita menyalah-nyalahkan, menganggap sesat dan tidak sesuai iman Kristen, tidak akan terjadi yang namanya persaudaraan dan menciptakan lingkungan hidup. Nggak akan terjadi, yang terjadi peperangan. Itu yang terjadi kalau saya tidak salah sebelum Nommensen datang, ada dua misionaris duluan datang, Son Liman, ya mereka dimakan orang Batak katanya, ya itu sejarahnya dimakan, makanya orang Batak dibilang makan orang, kanibal, ya. Dalam menyikapi pluralitas agama sangat dibutuhkan pengelolaan dan bermanfaat bagi semua, sehingga dibutuhkan kristologi yang kontekstual bahwa Yesus Kristus hadir sebagai guru si baso. Nah, itu dia. Yesus Kristus hadir sebagai guru si baso. Nah, bagaimana kita membuat ini? Ya, tentu kita akan mengkontekstualisasikannya dan melakukan pendekatan-pendekatan. Ya. Kristologi yang kontekstual memiliki tujuan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik bagi semua. Masyarakat Karo itu sudah terbentuk melalui sejarah dan proses panjang. Ini nggak akan bisa diubah. Ya. Seperti saya katakan tadi, adat itu duluan. Ya. Komunitas suku Karo merupakan hasil dari bertemu dan menjadi satu orang yang berasal dari latar belakang etnis, budaya, dan agama. Sehingga ketika kita mengkontekstualisasikannya, pemahaman Yesus Kristus sebagai guru si baso dalam budaya Batak Karo menghasilkan sebuah persekutuan masyarakat yang dapat saling menerima dan mengakui etnis budaya sehingga tergabung dalam masyarakat besar. Jadi tugas mengkontekstualisasikan ini, yaitu selain menjelaskannya secara benar, kita juga mempersatukan masyarakat Karo. Ya, sampai sekarang saya tidak tahu apakah praktek guru si baso masih marak di pedalaman. Tetapi kalau saya lihat dari rekan-rekan orang Karo atau ada beberapa gereja Karo juga sulit bertindak. Bagaimana mengambil sikap lewat guru si baso? Karena masyarakat pedalaman masih mau ke sana. Ya, bukannya cari Tuhan ya ke gereja, apa yang mau dicarinya? Nggak dapat jawaban juga gitu loh. Habis tenaga, habis uang ke gereja gitu loh. Tapi di guru si baso kayaknya karena turun temurun nenek moyang dia mendapat sesuatu gitu loh. Entah pun kadang sebuah kasusnya terpecahkan, entah pun penyakitnya sembuh gitu loh. Nah, kita juga harus berhati-hati karena ada beberapa pemahaman teologi yang meyakini ya Kristus itu penyembuh. Tetapi kadang yang dicari orang sembuhnya doang. Nah, itu kan artinya menjadi pemahaman yang tidak lengkap gitu ya. Kita percaya Yesus memberikan mukjizat. Tapi bukan soal mujizatnya yang penting, tapi bagaimana akhirnya dia mengenal Kristus itu dengan benar, imannya gitu. Dalam kristologi yang kontekstual terdapat ajaran moral yaitu saling mengasihi, menghormati, menghargai, dan tolong temolong. Ya, intinya adalah kasih. Itu dia. Bagaimana kita menciptakan guru si baso itu menjadi konsep Yesus Kristus, kasih tetap yang menjadi intinya. Nah, ini dia. Baik, guru si baso. Dia dikenal sebagai tabib, ya. Saya tambahkan juga dukun, bisa juga paranormal dan lain-lainnya. Yesus Kristus juga tabib yang menyembuhkan orang berdosa. Matius pasal 2 ayat 17. Nah, ini dia. Jadi kita harus bisa menjelaskan ini pelan-pelan, ya. Lalu guru si baso dapat menyembuhkan penyakit, ya. Ya, ini sudah jelas. Yesus Kristus memberikan kesembuhan. Mujizatnya yang sangat luar biasa. Orang buta, tuli, lumpuh semua. Matius 9 ayat 35. Guru si baso memiliki jenujung roh pelindung dalam tubuhnya. Yesus, ya, sebenarnya Yesus adalah Roh Kudus yang memberi roh salah. Ini bukan begitu bahasanya ya. Yesus adalah pribadi kedua. Saya ganti ya.
Yesus, ini dia. Begini saja. Yesus memberi roh penghibur buat orang yang percaya. Nah, gitu dia. Ya, Roh Kudus itu datang dari Allah Bapa dan Anak, memberi roh penghibur yang percaya. Roh Kudus menjadi pribadi ketiga. Ya, kita ingat ya di Yohanes pasal 16 di saat murid-murid akan ditinggal sebelum Yesus ditangkap dan disalib, mereka itu susah hati gitu loh. Tetapi dibilang Yesus tenang. Akan ada roh penghibur gitu ya, Roh Kudus yang kadang juga disebut Parakletos ya sebagai pembela kita. Jadi Yesus itu memiliki roh yang lebih hebat daripada jenujungnya guru si baso begitu. Nah, guru si baso mampu berinteraksi dengan roh jahat dan alam gaib. Ini yang sering dipakai suku Batak Karo pedalaman untuk memanggil roh-roh orang yang mereka kasihi, meminta petunjuk, meminta berkat. Bagaimana kita mengkontekstualisasikannya? Yesus pengusir roh jahat. Nah, gitu dia. Roh jahat tidak akan mendatangkan kebaikan. Kita harus bisa memberitahu itu pelan-pelan. Roh jahat mendatangkan keburukan, sial. Tetapi dengan Yesus Kristus, roh jahat itu diusir dan tidak berkuasa lagi. Jadi, bagaimana kita pelan-pelan mengubah citra guru si baso dengan memasukkan Yesus Kristus. Yang kelima, kelahirannya tentukan tanda hal gaib diprediksi. Ya, ini tadi saya katakan juga ya, Yesus juga dinubuatkan dari perjanjian lama begitu ya. Dinubuatkan. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Dinubuatkan juga dia. Oke. Keenam, kekuatannya takdirkan dari garis keturunan, mengalami mimpi dan menerima ilham. Yes, Yesus adalah jalan ke surga. Yesus juga dinubuatkan dia memiliki mujizat dan satu-satunya dia jalan ke surga. Kalau guru si Baswanya bisa memastikan apa yang kita butuhkan di dunia ini dengan menjawab semua masalah kita, Yesus menjawab masalah kita sekarang dan sampai kehidupan kedua. Wah, dia jalan menuju di bata yang paling atas tuh. Ya, dialah jalannya. Akulah jalan kepada Bapa. Guru si Baso memiliki julukan ahli sejarah tradisi pemelihara dan berjalan orang. Yesus, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai, juru selamat, dan Tuhan. Nah, ini sebagian kecil bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan Yesus sebagai guru si Baso itu. Ya. Kita harus memberitahukan ini pelan-pelan kepada mereka yang di pedalaman. Ya. Ini berlaku juga untuk suku Batak Toba sebenarnya, bukan hanya Batak Karo. Bahwa Yesus itulah guru si Baso, tetapi Yesus itu bukan hanya sekedar orang pintar atau dukun. Dialah Allah yang harus kita sembah. Karena semua ada di dia. Ya. Dialah Allah sebagai pribadi kedua yang harus kita sembah. Bukan hanya sebagai tabib, dukun, tetapi dia kita sembah. Tentu kita memberitahu itu setelah kita menjelaskan persamaan-persamaan ini kepada mereka. Ini tidak gampang, tetapi ini merupakan upaya yang bisa kita lakukan terhadap suku-suku pedalaman. Baik, maka penutupnya, pertama, saya mau bilang ya, tadi guru si Baso itu adalah dukun perempuan, ya, dukun perempuan. Nah, kita akan menemukan kesulitan. Yesus itu kan laki-laki, ya betul. Tetapi Allah itu ya tidak memiliki jenis kelamin. Allah itu, ya, makanya dia juga Allah yang feminis sebagai juru selamat yang feminis, begitu. Artinya, guru si Baso ini kalau kita bawa ke dalam kontekstualisasi dan teologi feminis, rekan-rekan, bahwa ini sangat menjadi hal yang meninggikan perempuan. Ya. Kenapa guru si Baso ini kebetulan perempuan? Saya tidak tahu apakah ada yang laki-laki. Mohon bantuannya untuk memberi masukan di komen. Karena saya tidak tahu. Yang saya tahu secara garis besar, guru si Baso memang perempuan. Gitu. Dan sekarang kita kaitkan dengan Yesus Kristus. Artinya, guru si Baso juga mengubah pemahaman patriarki. Patriark. Ya.
Yang sebagaimana suku Batak Karo itu ya sama kayak suku Batak Toba, laki-laki yang tertinggi begitu ya. Laki-laki pembawa marga ya, patriark. Tetapi ketika semua orang Karo datangnya kepada dukun perempuan yaitu Guru Sibaso dan bisa kita kontekstualisasikan dengan Yesus Kristus, maka di sini kita menemukan kristologi feminis, juru selamat yang feminis. Makanya saya bilang bisa dua uh, topik besar untuk teologi dalam pemaparan ini, selain kontekstualisasi penginjilan, bisa juga kepada teologi feminis. Akhirnya mengubah struktur, bagaimana akhirnya perempuanlah yang menjadi tumpuan. Karena Guru Sibaso ini perempuan, akhirnya semua datang ke perempuan. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, masyarakat suku Karo pedalaman datang kepada dia. Dan ini yang akan kita kaitkan bahwa semua itu datang kepada Yesus Kristus, tidak memandang tingkatan laki-laki dan perempuan. Begitu loh. Ya, tidak memandang itu lagi. Karena Yesus itulah Guru Sibaso. Jadi dia sebagai juru selamat feminis di sini. Ini bisa kita masukkan insight dalam satu pemaparan ini bahwa penting sekali untuk melihat bagaimana kristologi feminis di sini ditampilkan di dalam Guru Sibaso. Semua datang kepada dia. Yahudi juga selalu mengedepankan laki-laki ya. Beberapa suku memang lebih banyak patriark ya, marga dibawa oleh laki-laki yang tertinggi. Bahkan kalau di pedalaman itu nilai laki-laki itu tertinggi, perempuan itu nggak dianggap. Tetapi ketika Guru Sibaso, yaitu dukun perempuan, semua datang kepada dia, maka nilai dia yang tertinggi. Lalu kita kaitkan dengan Yesus Kristus, semua ya memang harus datangnya kepada Yesus Kristus. Tidak ada lagi perbedaan. Semua datang kepada dia. Karena Yesus juga dalam ceritanya di Perjanjian Baru Injil, itu menjunjung tinggi wanita. Maka struktur patriark itu di dalam suku Batak Karo bisa sedikit kita kasih masukan lewat pemaparan ini. Saya bilang kasih masukan, tidak mungkin kita mengubahnya. Enggak, saya tidak mau memakai bahasa mengubah ya. Mau Batak Karo, Batak Toba ya tetap laki-laki bagi orang tua kita yang tertinggi itu sulit diubah. Tetapi pemaparan ini membawa kita ya firman Tuhan Alkitab itu Yesus itu tidak pernah memandang nilai dari uh, jenis kelamin atau gendermu gitu. Baik, penutupnya. Maka dari itu dengan melihat latar belakang adat dan budaya suku Batak Karo, kita dapat masuk mempelajari dan mengambil adat budaya Karo dijadikan konsep untuk memperkenalkan Kristus. Sebuah paradigma untuk memperkenalkan Kristus. Oleh sebab itu, masyarakat Karo, pedalaman yang masih hidup dalam kepercayaan animisme, penyembahan pohon berhala, dan pemujaan roh halus, dapat mengerti dan memahami siapa Yesus Kristus. Nah, ini goalnya, tujuan kita ya. Tujuan para pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan pelayanan misi atau misionaris. Apa ajarannya dengan mengambil konsep adat budaya mereka yang yakini selama ini? Ingat, tidak akan mengubah adat mereka. Tetapi bagaimana Yesus dikontekstualisasikan dalam adat suku Batak Karo. Dengan menggunakan bahasa, tata cara, kebiasaan, dan karakter suku Batak Karo, kita dapat masuk ke tengah-tengah mereka melakukan penginjilan. Memperkenalkan siapa itu Kristus, kabar baik tentang keselamatan, anugerah. Dengan kata lain, tidak ada cara lain selain kita bekerja keras, mempelajari bahasa Karo. Ini tentu berat. Lalu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Karo, saya kira sudah ada, LI juga membantu ini. Melakukan pelayanan pada orang pedalaman, mengajar, ikut acara adat, dan berbaur. Ini tidak mudah, apalagi iman Kristen kita terbentuk mungkin secara radikal, melihat adat-adat yang kayaknya, aduh, ini kayaknya salah nih, sesat nih, sehingga kita sulit. Tapi kalau kita sudah terjun ke lapangan, kita harus berbaur. Serta mengambil salah satu contoh dalam keyakinan mereka untuk kita ubah konsepnya menjadi Kristus. Jadi semua bisa diubah. Dan akhirnya mereka bisa memahami dengan bahasa mereka sendiri. Maka dari itu akan banyak jiwa dimenangkan dengan konsep konteks yang benar kita buat kepada suatu suku bangsa. Amin. Menarik, Bapak Ibu Saudara. Ini segelintir ya, saya mau katakan ini segelintir sekali daftar pustaka yang sebenarnya harus lebih banyak. Makanya kalau ada teman-teman Batak Karo yang menonton ini, bisa memberi masukan atau para hamba Tuhan dari GBKP, saya rindu bisa berbincang-bincang mereka di YouTube ini, Gereja Batak Karo Protestan ya, bisa
menambah masukan, tetapi ini adalah satu topik yang sangat-sangat baik sekali untuk kita mempelajari teologi kontekstual dan juga feminis ya di dalam suku yang selalu meninggikan laki-laki. Tapi kiranya tentang guru si Baso ini membuat kita sadar bahwa masih banyak saudara kita di pedalaman yang belum mengenal Injil dan mengenal konsep Kristus. Makanya kita harus terus datang, memberikan waktu, ya, memberikan tenaga, pikiran, materi untuk bisa melakukan pelayanan ke pedalaman. Baik, sampai ketemu lagi di pembelajaran dan materi lainnya. Dukung terus, share kepada rekan-rekan. YouTube kita hanya Alkitab. Doakan kita mengundang juga para hamba Tuhan dan semua orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk membicarakan satu materi teologi yang menarik untuk kita bicarakan. Shalom, sampai ketemu lagi.